Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Apetnas Indonesia, Dr. H.C. Insinyur Haji Indra Utama. Yang saya hormati Sekjen Apetnas, Bapak Deden Samsudin, beserta jajaran di sini. Di sini saya lihat ada dari para pengurus ya, provinsi Bangka Belitung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Timur. Ya. Di sini ada Pak Bupati ya, Pak Petrus, ya. Dan para hadirat yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Oh, di sini juga ada Kasubdit saya di sini nih, ya, sama jajaran Penkum, ya. Pak Andi Suarlis, ya. Saya lihat tadi jadwalnya ada sambutan, ada materi, udah digabung jadi satu saja, ya. Ntar masa habis sambutan saya ke situ lagi, balik lagi ke sini, ya kan? Udah sekalian jadi satu. Alhamdulillah, saya senang sekali diundang di sini, Pak Haji, dia Pak Haji. Pak Haji ini senior saya di kampus, ya kan, di satu alma mater, Pak Haji Indra, ya kan. Ini pernah juga jadi ketua KAUP ya. Jadi sekarang saya jadi pengurus KAUP, beliau senior KAUP juga kan. KAUP itu keluarga alumni Universitas Pancasila, ya kan. Nah, kemarin sudah hadir dengan beberapa jajaran pengurus, ya memang sebelumnya memang sudah ada komunikasi dengan direktorat kami, dengan jajaran intelijen Kejaksaan Agung, dan kebetulan memang juga Kejaksaan Agung dalam hal ini intelijen memang memiliki program, ya kan, program jaga desa. Itu merupakan memang sudah jadi tugas kami juga. Nah, kebetulan diminta sambutan dan ngasih materi untuk pembekalan kepada rekan-rekan BPD di daerah, ya kan, BPD di seluruh Indonesia, tapi kan di sini perwakilannya, ya. Bahkan kemarin saya minta tuh kalau bisa Zoom sekalian kan, biar nggak ini, tapi mungkin karena mepet waktunya ya, gitu. Nah, intinya saya melihat Apetnas ini dengan peran sertanya, ya, apalagi terbeli tadi saya dengar lagu Marsnya juga sangat menyentuh hati. Karena penciptanya pantusan semangat begini kan. Dan Marsnya memang sangat menyentuh hati. Intinya memang Apetnas ini, ya kan, ingin membantu membangun, ya, masyarakat desa untuk lebih maju lagi, lebih menyadari perannya dalam membangun masyarakatnya di masing-masing wilayah. Itu luar biasa itu. Dan saya dengar juga kan Bapak Ibu semua menyanyikannya dengan ini semangat. Jarang-jarang tuh saya dengar ada yang ngaju lagu Mars itu semangat. Saya mau ngikutin, saya takut salah nada kan. Cuma jadi saya dengar, jadi pendengar. Ternyata Bapak Ibu ini sangat menghayati lagu Marsnya. Itu membuat insya Allah menjadikan modal, ya kan, menjadikan modal Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu organisasi ini menjadi lebih kuat ke depan. Ya, itu. Nah, saya sekaligus saja sekalian, ya kan, sekaligus saya masuk karena insya Allah acara BIMTEK ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhir. Amin. Nah, saya kan melihat BPD di sini itu, kalau kita cocokologi, ya, dicocok-cocokkan itu BPD di sini kayak di DPR lah nih ya. Bedanya nggak ada badan anggaran di sini.
nggak ada banggar, nggak ada banggar, ya kan? Kalau di sana kan ada banggar. Kalau baliknya ada kan di BPD di sini kan, ya kan rancangan peraturan desa, nah itu balik kan seperti di DPR kan. MKD ada nggak di sini? Yang misalkan ada yang melanggar itu kan, kode etik, belum ada. Oh iya, nggak udah. Yang penting nanti kalau itu bisa menyusul kalau itu kan. Tapi intinya kurang lebih ini mirip-mirip dengan DPR lah, ya kan? Di sini ada membahas menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, ya kan? Nah, dan masyarakat juga menampung menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan. Nah, itu udah mirip dengan DPR itu. Oh, jadi apa namanya? Udah ini mesti pakai pin macam DPR nanti BPD nanti. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini, isu yang selalu akan menjadi isu yang strategis dalam masalah anggaran desa, yang jelas ini kan kita tahu lah, ya kebanyakan satu ini kompetensi para kepala desa ini latar belakangnya beragam nih, ya kan? Latar belakangnya beragam. Walaupun saya pernah jadi kepala kejaksaan Cilegon itu dulu, saya ingat awalnya kepala desa, akhirnya jadi wali kota, gitu. Ada banyak yang kayak gitu, tapi memang tadi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua regulasinya, ya kan, perubahan regulasi dan substansi regulasi yang nggak bisa dapat menjangkau seluruh karakter SDM dan SDA sumber daya, ya kan, di desa di seluruh Indonesia. Ketiga tuh sosialisasi dan edukasi yang memang masih terbatas, ya kan. Kurangnya kegiatan sosialisasi, kayak saya sekarang aja nih baru hanya terbatas hanya beberapa orang, gitu. Jadi penguatannya masih belum maksimal, ya kan. Tapi mudah-mudahan nanti Direktorat B di Kejaksaan Agung ini terus akan bisa mendukung lah, ya, mendukung. Karena itu diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik, ya kan, guna tadi mendorong, membina, mengawal dan mendampingi kinerjanya para kepala desa. Nah, terus partisipasi yang kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai social control. Makanya di sini BPD sangat dibutuhkan. Kalau kepala desa sih senang-senang aja kurangnya partisipasi masyarakat, ya kan, seneng deh jalan sendiri gitu kan. Mungkin BPD kadang-kadang ditinggalin ini, begitu nggak Pak? Iya, makanya mesti BPD ini mesti tebal-tebal muka juga nih kalau gitu kan. Mesti banyak sering bertanya, artinya tebal muka tuh harus sering bertanya, kritis lah dalam arti ini, kritis. Kalau nggak kritis, ntar dianggap udah emang gue pikirin, nggak diajak pasti tuh Bapak Ibu nih, ya kan, nggak diajak, saya yakin bener nggak diajak. Makanya karena kalau di DPR berbeda dengan yang di mana dengan BPD ini. Kalau DPR kan dia memang ada rapatnya segala macam untuk mengkritisi. Di sini nggak ada kan? Ada. Jangka waktunya kapan? Berapa lama? Sambil saya mempelajari juga nih. Kalau ini kan kalau di DPR kan ada RDP tuh, ngawasi. Ini ada juga ya. Tapi kan itu formal-formal saja itu biasanya, ya kan? Ini mesti ada juga yang kritis. Karena resiko dalam pengelolaan dana desa itu dimulai dari apa? Dari perencanaan, ya kan? Perencanaan penganggarannya gimana? Itu. Sebab nanti suka-suka dia merencanain kan, suka-suka kepala desa nih. Apalagi kepala desa merasa dirinya jagoan di situ nih, ya kan? Banyak kepala desa merasa dirinya jagoan karena gue dipilih sama rakyat gue nih. Wah, kalau BPD mohon maaf sama dipilih juga. Oh sama-sama jagoan gitu. Enggak, tapi biasanya kepala desa itu merasa wah punya rakyat sendiri dia, ya kan?
Nah, karena pengguna anggaran jadi lebih belagu daripada BPD ini, ya kan? Kenapa? Ya karena memang pengguna anggaran, dia punya kuasa lah. Siapa yang pegang anggaran, dia pegang kuasa itu biasanya. Nah, oleh karena itu perlunya kritisi dari Bapak Ibu semua nih, ya kan? Di dalam perencanaan penganggaran sudah mulai tuh, ya kan? Nah, pelaksanaan ini gimana? Penata usahaannya bagaimana? Nah, dan yang terpenting pelaporan pertanggungjawaban, ya kan? Kalau bagi penegak hukum sih, ya kan ngelihat dari ini kan anggaran di sini satu tahun ini berapa? Mohon maaf saya sekalian nanya, satu desa itu kira-kira kurang lebih berapa dananya berapa ya? 1,2, 1,7 itu setelah apa dipotong pajak juga kan? Ya, lumayan juga ya satu tahun ya kan. Cuma kan kalau pengadaan paling kecil-kecilan itu ya, kecil-kecil ya kan, perencanaannya apa untuk ya nggak terlalu besar-besar lah ya kan, padat karya aja kan. Nah, banyak yang terjadi dari 1,7 itu modus operandi yang patut diduga nih, yang kemungkinan terjadi ini penggunaan dana itu tidak sesuai peruntukan, tidak sesuai perencanaan lah, ya kan. Tahu-tahu di tengah jalan Hades dapat bisikan-bisikan dari siluman mana gitu, berubah jadinya kan. Berubah tanpa membicarakan terlebih dahulu. Mestinya kan ada revisi lah ya, revisi dengan membicarakan ini kenapa, musyawarah lah, ya kan? Terus ada juga pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Nah ini nih yang mesti dibabat habis nih, walaupun nggak banyak ya kan, tapi kalau tiap bulan itu kan tadi kan mengurangi budgetnya desa nih, gitu. Rekomendasi. Oh iya, ini uang lelah gitu ya. Oh. Dan dilama-lamain kalau nggak ada ini. Wah, memang curhat. Iya, nggak apa-apa. Nanti di ujung saya ada ininya. Nah, jadi ada juga nih kepala desa membuat perjalanan dinas fiktif. Wah, bilang alasannya mau ikut demo di DPR nih. Iya, ternyata nggak ikut demo deh. Bisa terjadi kan, makanya perannya BPD di sini kan ngintip-ngintip di sini, jadi intelijen juga nih BPD ini kayaknya, jadi detektif nih, ya kan. Nah, ada penggelembungan, markup, belanja ATK. Nah, ini paling gampang nih nyatutnya nih, paling gampang nyatutnya kalau ini nih. Pembayaran honor itu sering dipotong lah untuk administrasi. Pemotongan itu tidak boleh tuh, untuk korupsi tuh, ya kan. Nah, yang mungkin ada juga ini membuat proyek fiktif atau kegiatan fiktif ya, memungut pajak retribusi untuk kepentingan pribadi itu dan nggak disetor ke negara. Contohnya misalnya ada dipakai lahan, dipakai parkir ada duitnya diambil tapi nggak masuk pasar ya kan, ada parkir kayak gitu kan, ada iuran retribusi nggak masuk. Nah itu apalagi kalian C itu mah yang basah bener itu kan. Yang agak susah kelihatan itu tuh apa namanya, surat keterangan tanah tuh. Iya kan, itu kan ngumpet-ngumpet bener itu. Penyalahgunaan wewenang bener itu. Akhirnya orang pemilik tanah yang sebenarnya bisa hilang tuh kan, gara-gara dimulai dari SKT tadi. Nah, dan sebagainya. Nah, ya kan? Ini banyak apa namanya faktor penyebabnya tuh kan. Faktor penyebabnya itu karena kompetensinya dimiliki oleh kepala desa tadi kan, yang perlu dimonitor terus oleh Bapak Ibu ini. Karena tadi kompetensinya lemah dalam administrasi keuangan, dia nggak bisa bikin perencanaan, salah dalam bikin penyusunan laporan, ya kan?
terus juga dan sebagainya lah. Ini banyak yang membuat kelemahan dalam pertanggungjawaban akhirnya. Pertanggungjawaban, padahal pertanggungjawaban keuangan itu yang paling riskan. Nanti kalau nanti masuk laporan ke kejaksaan, dianggap nanti kriminalisasi loh. Uangnya cuma segini, padahal yang dikorupsi misalnya cuma berapa yang kemarin kita bicara? 10 juta. Berkasnya aja kita bikin bisa lebih dari itu. Berkas perkara. Cuma kan 10 juta bagi desa kan sangat berarti kan? Itu. Masalahnya kalau kita jadiin berkas, itu persidangan aja di ibu kota provinsi. Berkasnya ada berapa duit tuh? 3 juta, 4 juta tuh. Ya. Terus ongkos bolak-balik sidang. Aduh, jadi serba salah nih bagi apa namanya aparat penegak hukum. Terus terang, makanya nanti perlunya ini apa pelaporan yang intensif ya dari BPD kepada kami di Kejaksaan Negeri itu, yang memang nanti kita akan sebutkan itu apa hotline lah, hotline. Ya. Tapi nanti pelan-pelan, ya kan. Nah, kadang-kadang di sini juga banyak penyebab lah ya. Ada tadi seperti yang rekom lah. Kenapa dia minta rekom, minta duit? Karena mungkin dia minta mesti nyetor kepada camatnya kali, ya kan? Mesti nyetor, atau bahkan camatnya atau lurahnya, itu kan lurah kepala desa ya. Camatnya tuh ya punya tujuan tertentu lah di situ. Ada pekerjaan, mungkin rumahnya di desa itu, jadi pengen dekat-dekat rumahnya yang dibersihkan dulu dengan kegiatan-kegiatan desa, bisa aja kayak gitu kan. Aduh, memang kadang-kadang nih itulah banyak faktor penyebab lah yang Bapak Ibu harus dalami atau inventarisir tuh. Nah, kita atau kami Kejaksaan ini punya program Jaga Desa sebagai solusi penguatan kelembagaan desa. Nah, ini caranya adalah kita ada program pencegahan penyimpangan dana desa melalui pendekatan, pengawalan, pendampingan, dan pengawasan baik aspek sistem kerja maupun SDM aparatur pemerintah melalui metode sosialisasi, koordinasi, kolaborasi maupun aplikasi berbasis informasi dan teknologi. Ya. Sosialisasi. Nah, nanti nih Bapak Ibu tes kenapa tuh? Nah, kami kan sudah punya tangan lah ke bawah ke tingkat Kejaksaan Negeri maupun cabang Kejaksaan Negeri. Di sana kami akan memerintahkan dan memang sudah berjalan ini sosialisasi sebagai penyampaian proses informasi, edukasi, ya transfer knowledge, pemberian pemahaman kepada aparatur desa, masyarakat maupun BPD terkait pencegahan penyimpangan dana desa dalam bentuk penyuluhan maupun penerangan hukum. Ini mesti langsung nanti ke jari-jari. Kenapa? Karena kan mereka ini Kejaksaan Negeri yang mengetahui langsung permasalahan-permasalahan yang khas di daerah tersebut. Kalau tadi yang saya jabarkan itu permasalahan-permasalahan penyebab-penyebab yang umum lah ya. Tetapi kan di daerah-daerah tertentu ada masalah-masalah yang khas yang belum tentu terjadi di daerah lain, ya kan? Oleh karena itu nanti koordinasinya, sosialisasi akan dilakukan terus-menerus oleh aparat kejaksaan di sana. Koordinasi juga ada di sini, kolaborasi, ya kan? Jadi koordinasi di sini dilakukan dalam membangun hubungan produktif dan dinamis dengan pihak desa, mau BPD dalam hal ini juga, ya kan? Guna pencegahan penyimpangan dana desa. Jadi Bapak Ibu nanti bisa konsultasi, ya, koordinasi, konsultasi, terus juga bagaimana nih untuk memonitor langsung desa-desa ini nih, ya kan? Tapi kan nggak mungkin nih Kajari ini bisa melayani langsung kepada seluruh desa nih, karena stok SDM-nya nggak banyak. Paling tadi makanya perlunya di sini aplikasi berbasis IT. Bahkan nanti ngeling langsung ke Kejaksaan Agung, ke tempat saya, ke tempat Pak Andi Suarlis nih. Ya, bisa nanti ada hotline ya, hotline yang bisa langsung apabila
laporan Bapak Ibu atau permohonan konsultasi Bapak Ibu, koordinasi Bapak Ibu kepada Kejari mampet. Macet, nggak didengar. Nanti ngadu ke hotline tersebut biar kita centil kupingnya. Karena memang sudah menjadi tugasnya kami, jajaran intelijen, melaksanakan program jaga desa yang merupakan memang salah satu tupoksinya kejaksaan. Nah, ya tujuannya tadi yang jelas harapannya nih terwujud pencegahan penyimpangan dana desa melalui program pengawalan, pendampingan, dan pengawasan baik aspek sistem kerja maupun SDM aparatur desa melalui metode sosialisasi, koordinasi, kerja kolaborasi maupun aplikasi berbasis IT. Cuma mungkin sosialisasi kita ngumpulin desa-desa sekarang ini agak rawan sekarang nih. Disangkanya nanti Kajari nyari suara lagi nanti, mobilisasi nih, ya kan? Karena saya baru aja tadi dapat berita, ya kan? Salah satu di Kajari di Jawa Barat dilaporin ngumpulin kepala desa. Tapi saya cek untuk apa? Ya, ternyata memang untuk ini pendampingan ini. Tapi ada yang dipelintir, nih Kajari mau cari suara nih, untuk pemenangan calon tertentu. Waduh, repot juga kalau ini, ya kan? Makanya kita ya dalam mungkin setelah Pilpres lebih nyaman kayaknya, ya kan, setelah Pilpres. Tujuan berikutnya adalah terwujudnya pengelolaan dana desa tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Harapannya tuh, ya kan, dibikin sedemikian rupa, minimal mendekati lah, ya. Karena kami kan juga tahu lah kemampuan SDM kan memang tidak sama rata, ya toh. Yang ketiga, terwujudnya pembinaan SDM aparatur desa yang handal dan kompeten dalam pengelolaan dana desa. Yang keempat, meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum aparatur desa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kelima, menurunnya tingkat penanganan perkara penyimpangan dana desa. Yang keenam, tersedianya layanan laporan pengaduan masyarakat atau komplain handling dan sarana penyelesaian konflik di desa. Nah, ini tadi yang saya bilang nanti ada hotline center tadi itu, ya kan? Nah, sasaran dan tujuan inilah pokoknya intinya bisa dibaca nanti kan. Yang jelas tujuan kami adalah terwujudnya penyimpangan dana desa itu yang utama, dan masyarakat yang membutuhkan, ya kan, pembangunan di desa berjalan lancar itu terwujud. Bapak Ibu juga dapat menjalani tugas dengan tupoksinya masing-masing. Itu tujuan yang simpelnya kami teh, ya kan. Nah, ada satu sasaran di sini yang jelas nanti di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia. Tadi kan saya sudah sampaikan ada posko intel, sekarang jadi posko pemilu, Pak Indra. Ada posko pemilu, nanti kita juga posko pemilu itu kita jadikan juga jadi posko ini untuk jaga desa, beda-beda tipis lah, ya kan, karena kasih intelnya cuma satu, ya, tinggal bolak-balik ini aja. Dan posko jaga desa ini nyambung ke Kejaksaan Agung, ya. MOU nanti MOU-nya dengan masing-masing desa, ya kan, terkait mungkin sekalian dengan BPD, ya kan, dengan BPD. Nanti Apetnas juga kalau memang mau kerjasama dengan Kejaksaan Agung juga nggak masalah, ya kan, gitu. Tapi kalau yang nanti di desa ini ada memang kejari-kejarinya supaya bisa lebih membumi, gitu kan. Nah, saya nanti ingatkan, kenapa nih belum ada MOU? Nanti Bapak Ibu kasih input ke kami, ya, gitu. Kalau belum ada MOU, biar kita ingetin, Kajari masih betah di situ.
Nah, jadi program Jaka Desa ini memiliki relevansi bagi peningkatan kinerja kelembagaan desa termasuk kapasitas BPD dalam upaya untuk menciptakan desa mandiri dan Indonesia maju. Nah, yang terpenting mungkin nanti ada tanya jawab yang lebih enak nanti ya. Nah, ini bisa catatan langsung, ini bisa di copy kan nanti kan semua dapat ini ya. Coba yang terakhir ini yang penting ini nih. Oh, yang terakhir konklusi. Nah, layanan laporan pengaduan masyarakat di WhatsApp ini. Ini langsung ke Kejaksaan Agung, Intel. Ya. Salah satunya tadi kalau belum ada MOU, ya kan? Biar diingetin ke kami. Nanti saya ingetin lagi. Pak Kajari, kasih Intel, coba tolong lebih proaktif. Terus kalau ada laporan yang disampaikan ke Kejari ataupun ke Kasintelnya tuh belum ada tanggapan, misalkan diacuhin aja. Tanggapan kan bisa, laporan kan bisa bisa aja belum tentu benar juga, makanya kan perlu diklarifikasi. Tetapi kalau ada laporan dicuekin aja, kasih tahu kami, ya kan, supaya kami juga ngingetin masalahnya apaan sih, kok diacuhin aja. Nah, kalau saya selalu menyebarluaskan paham kepada anak buah saya di bawah ini bahwa setiap pengaduan minimal itu ada respon, ya kan. Kalau nggak ada respon, nanti bisa jadi liar. Nah, iya, lebih baik ada respon. Apapun terrespon, minimal direspon dulu, ya kan. Setelah itu kita dipelajari. Oh, misalnya ada solusi yang terbaik untuk masing-masing, itu lebih enak dikasih solusi. Gitu. Itu selalu saya tekankan kepada di anak buah atau di staf di jajaran intelijen demikian. Tapi ingat di sini ada nomor WhatsApp yang bisa menjadi layanan laporan atau pengaduan masyarakat, yaitu 089 6688 62565. Ya. Jadi 089 6688 62565. Nah, harapannya supaya kami juga bisa ikut terlibat di daerah masing-masing tempat Bapak, ya. Berilah input kepada kami, ya, supaya tadi adanya kerjasama yang baik. Jadi kerjasama itu dimulai dari apa? Komunikasi, koordinasi, akhirnya apa? Kolaborasi. Komunikasi melalui apa? WhatsApp dulu lah, ya, WhatsApp. Terus setelah WhatsApp kan ada jawab menjawab nih, itulah namanya koordinasi. Baru setelah itu kolaborasi. Kami akan ingetin nggak mungkin Kejaksaan Agung yang langsung ke kabupaten atau kota nih, ya. Kami melalui tangan kami, yaitu melalui Kejari, jadi di kabupaten atau kota. Nah, demikian materi singkat, ya. Harapannya mudah-mudahan bisa menambah keyakinan Bapak Ibu pengurus BPD di seluruh Indonesia untuk bisa lebih ketat mengawasi para kepala desa. Ya, kan udah punya itu hotline. Oke. Mungkin ada tanya jawab, mantap, ya kan.